Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Widya dengan nomor NIM 1920532030 akan mereview sebuah artikel dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Judul artikelnya yaitu The Use of General Audit Software by Internal Audit Function in a Developing Country. The purpose of the use of general audit software as data analytical tools, yaitu dari D.B. van der Nes, Louis Smith, and Dave Loeb, dari jurnalis Governance and Control Financial Markets and Institution, volume 7, issue 4, fall 2017. Agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan literatur, yang keempat metodologi penelitian yang digunakan, yang kelima hasil penelitian, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dalam kemajuan teknologi informasi selama beberapa dekade terakhir telah memungkinkan sebuah organisasi untuk menempatkan ketergantungan yang meningkat pada komputer untuk transaksi proses bisnis mereka. Ini opini dari Cheng Yan and Cheng Zhen tahun 2014, tahun nomor 187, and Elevatri and Badea 2016, halaman 303. Akibatnya, teknologi informasi tidak lagi terbatas pada satu unit bisnis di dalam suatu organisasi. Perkembangan teknologi berdampak signifikan juga pada industri perbankan. Salah satu dampaknya yaitu inovasi dari teknologi ini adalah kemudahan pemrosesan dan transmisi informasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi oleh organisasi dan semakin meningkatnya ukuran serta kompleksitas sumber daya yang dikenal sebagai big data, aktivitas audit internal harus inovatif dalam upayanya untuk memperoleh bukti audit yang persuasif untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan keterlibatan mereka. Auditor internal yang modern juga harus memanfaatkan alat dan teknik yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekayaan data dan informasi yang ada dalam sistem organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari artikel ini, yaitu untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tujuan general audit software sebagai alat analisis data yang saat ini digunakan oleh fungsi audit internal di industri perbankan di Afrika Selatan yang dikontrol secara lokal. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Yang pertama itu ada teknik audit berbantuan komputer atau Computer Aided Audit Techniques atau CAAT. CAAT sebagai alat dan teknik yang mendukung teknologi yang meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit. ISB pada tahun 2015 mendefinisikan CAAT ini sebagai prosedur audit yang diterapkan dengan menggunakan komputer sebagai alat audit selama pelaksanaan audit. Penggunaan CAAT memungkinkan auditor internal untuk mengaudit dengan komputer, dan dengan demikian auditor dapat melaksanakan tugas auditnya secara lebih efisien. Yang kedua yaitu tinjauan literatur mengenai General Audit Software atau JAS. The International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing melalui standar 1920, Do Professional Care mendorong auditor internal untuk menggunakan perangkat berbasis teknologi selama melaksanakan penugasan audit internal. JAS ini atau General Audit Software adalah subkategori dalam definisi CAAT yang lebih luas dan juga jenis CAAT yang paling sering digunakan oleh auditor internal. Nah, yang ketiga yaitu adanya fungsi dan keuntungan JAS sebagai faktor yang berkontribusi untuk adopsi oleh fungsi audit internal. Beberapa keuntungan terkait penggunaan JAS ini, yang pertama itu JAS dapat lebih memperkenalkan audit untuk lebih cepat dan dalam penugasan audit. Kedua, JAS memungkinkan auditor internal untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, JAS memungkinkan kinerja analitik data, kemampuan menguji volume data yang signifikan.
Kemudian, JAS dapat memfasilitasi evaluasi risiko penipuan serta audit internal dapat mengumpulkan data yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang terakhir, fungsi JAS ini keuntungannya JAS dapat membantu fungsi audit internal dengan risiko penilaian untuk tes dari kontrol tujuan melalui identifikasi dari pencicilan atau anomali yang penekanannya lebih lanjut dari data yang berisiko lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari General Audit Software ini. Yang pertama itu adanya aging analysis, yaitu menghasilkan usia ringkasan yang berbasis data pada tanggal batas yang ditetapkan. Misalnya, mengidentifikasi jumlah dari keluaran dan untuk piutang. Kemudian ada yang kedua itu fungsi menggabungkan. Fungsi menggabungkan ini berfungsi untuk menggabungkan dua file dengan identik pada sebuah data yang tunggal. Yang ketiga adanya fungsi perhitungan, yaitu membuat kolom kalkulasi data dalam file. Kemudian adanya tabulasi, yaitu memungkinkan auditor internal untuk menganalisis bidang karakter dengan mengatur data pada kolom. Kemudian adanya digital analisis hukum, duplikat, ekspor, penyortiran, regresi, sampel statistik, stratify, peringkasan, dan ekstraksi outlier. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode utama pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan kuesioner terstruktur atau metode kuantitatif yang kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara telepon semi terstruktur. Tetapi hanya dalam kasus-kasus yang membutuhkan kejelasan lebih lanjut dari responden. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu perbankan yang dikendalikan secara lokal di Afrika Selatan yang terdiri dari 10 bank yang semuanya memiliki fungsi audit internal dan diizinkan untuk menjalankan bisnis di Bank Afrika Selatan atau Reserve Bank. Oleh karena itu, populasi penelitian terdiri dari shift audit eksekutif, fungsi audit internal dari 10 bank yang dikendalikan secara lokal yang berada pada tahap tahun 2016 yang terdaftar di South African Central Bank atau Reserve Bank di Afrika Selatan. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 4 tahap dengan variabel. Yang pertama itu adanya menggunakan variabel penggunaan JAS General Audit Software untuk berbasis risiko perencanaan audit tahunan. Yang bertujuan adalah untuk pengecualian daripada norma, yaitu mayoritas bank tidak menggunakan JAS ini untuk mengidentifikasi area di bank berdasarkan risiko yang terkait, di mana yang memerlukan penekanan yang cukup untuk dimasukkan sebagai perikatan dalam rencana cakupan audit tahunan. Nah, berdasarkan hasilnya yaitu mayoritas responden yang signifikan sebesar 77,8% menunjukkan bahwa JAS ini tidak pernah atau jarang digunakan untuk melakukan perencanaan audit tahunan yang berbasis risiko. Dan hanya 22,2% responden yang menyatakan atau sering menggunakan JAS ini untuk tujuan audit. Kemudian yang kedua yaitu tahap dari penggunaan JAS untuk berbasis risiko dari perencanaan keterlibatan tujuan, yaitu identifikasi area berisiko tinggi atau anomali. Dengan cara yang sama, frekuensi penggunaan JAS untuk tujuan identifikasi risiko selama pelaksanaan perikatan audit individu, yaitu selama tahap kerja lapangan, yang juga pada tingkat yang tinggi hanya lebih dari setengah responden atau 55,6% menunjukkan bahwa General Audit Software ini jarang digunakan untuk tujuan identifikasi risiko selama penugasan audit individu di bank yang telah diteliti. Nah, selanjutnya yaitu pada fase keempat ini penggunaan General Audit Software selama kerja lapangan. Terbukti bahwa responden pada bank tersebut menggunakan JAS
untuk berbagai tujuan selama pelaksanaan perikatan audit internal. Kecenderungan untuk lebih sering menggunakan JAS ini untuk tujuan tertentu meninjau bahwa hasil dari auditor internal di industri perbankan sebagian besar berfokus pada penyampaian analisis deskriptif saja. Yang poin selanjutnya itu penggunaan JAS pendekatan audit internal dari melakukan pemantauan dan tindak lanjut, yaitu sebagai upaya untuk memverifikasi apakah manajemen telah mengambil tindakan atas temuan audit yang dilaporkan. Sebelumnya, 22% responden tidak pernah menyimpan data khusus audit di JAS untuk tujuan pemantauan dan tindak lanjut. Kemudian 22,2% menunjukkan bahwa data khusus audit jarang disimpan dalam JAS ini untuk tujuan pemantauan tindak lanjut, dan sebesar 11,1% menunjukkan bahwa terkadang disimpan dalam JAS. Dan selanjutnya 33,3% menunjukkan bahwa data khusus audit sering disimpan di JAS. Kemudian 11,1% menunjukkan bahwa data tersebut selalu disimpan di JAS untuk mendukung dan menginformasikan pemantauan dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilaporkan. Singkatnya, lebih dari 55,6% responden menunjukkan bahwa audit data spesifik tidak pernah atau terkadang disimpan di dalam General Audit Software untuk tujuan penugasan audit mereka. Selanjutnya, poin terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa responden bank menggunakan JAS atau General Audit Software untuk berbagai tujuan selama melakukan perikatan audit internal. Tetapi, frekuensi penggunaannya belum optimal dan masih banyak celah untuk perbaikan untuk pengujian tujuan pengendalian. Hal ini tidak cukup digunakan di semua fase perikatan audit internal. Oleh karena itu, Kepala Departemen Audit Internal harus proaktif dalam upayanya membangun fungsi audit internal di masa yang akan datang. Dengan kata lain, fungsi audit internal yang merangkul penggunaan alat teknologi yang mendukung. Teknologi dalam metodologi audit masing-masing harus mengurangi risiko dan harus terus dapat memberikan wawasan baru yang berharga kepada pemangku kepentingan mereka. Baiklah, demikian review artikel dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.